Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan yang ini insya Allah kita akan sambungkan tayangannya ke tayangan sebelumnya, bahwa sudah diperagakan tentang pengujian ilmu laduni ini, bahwa insya Allah dalam kenyataannya ilmu laduni ini bisa bermanfaat untuk menolong dan menjaga orang lain, seperti itu ya. Artinya bisa digunakan bukan hanya untuk diri pribadi, melainkan untuk menolong orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya soal pengobatan, namun di dalam bela diri pun bisa digunakan untuk menolong orang lain. Insya Allah kita akan lanjutkan ke tingkatan selanjutnya ya. Namun sebelum itu, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita tetap diberikan kesehatan hingga pada saat ini kita masih bisa beraktivitas. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Baginda Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam untuk para guru semuanya, dan salam untuk para pecinta dan pengamal ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Saya sampaikan tayangan ini khusus untuk para murid Cakra Rasa Buana, dan bagi yang umum mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan ya. Jangan lupa dukung terus channel Cakra Rasa Buana ya. Semoga menambah manfaat bagi yang lain, dan bagi yang ingin bergabung silahkan datang langsung ke Padepokan atau menghubungi saya langsung ya, baik jarak dekat ataupun jarak jauh silahkan, karena di deskripsi YouTube sudah saya sampaikan nomor HP dan nomor WhatsApp ya, juga alamat lengkap. Baik, di tayangan yang ini saya akan peragakan tingkatan yang lain ya, yang diucapkan di hati yang tidak diketahui oleh tester. Insya Allah tayangan yang ini akan bermanfaat bagi para murid yang sudah nyampe kepada ijazah murid level 4 ya. Saya akan praktekkan. Untuk lebih efektifnya kita peragakan langsung ya. Saya butuh yang pegang, silakan pegang. Yuk pegang. Coba situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini tingkatan gesekan lemes ya. Manakala tester itu hendak berbuat dolim kepada saya atau kepada murid yang sudah diijazah yang sudah sampai kepada tingkatan gesekan lemas, maka ketika dia menyerang saya digesekkan begini, maka akan lemas ya. Dia tidak tahu saya menyebutkan tingkatan apa ya, begitu. Jadi insya Allah variasi atau nama-nama tingkatan ini sangat banyak sekali. Di murid level 4 itu ada 89 tingkatan, dan inilah salah satu tingkatan hati. Dalam peragaannya tingkatan ini cukup digesekkan begini ya. Jangan panik dan jangan ragu ya ketika sudah diartikan, ya Allah hamba memohon ilmu laduni gesekan lemas, maka kun fayakun akan terjadi seperti ini ya. Lemas itu seperti lumpuh ya. Ini kalau lemas itu ya lemas saja, seperti kapas ya, tidak bertulang ini, lemes ini ya. Nah, dan seperti biasa, ciri untuk membuktikan dia itu asli terkena laduni apa tidak, bagi calon tester Cakra Rasa Buana silakan dipastikan. Jadi jangan langsung disembuhkan dulu, dibiarkan dulu, kemudian yang sudah nyampe level 4 itu kan ada istilah karomah gabungan. Bisa dibuktikan dengan kita tembak dengan rapat dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kita akan uji lagi tingkatan lemas ini, gesekan lemas kita tembak dengan tingkatan yang lain, seperti itu ya. Rapat. Nah, ini ya. Satu-satu. Kalau tidak kuat dia akan jatuh. Coba aja diperhatikan ya. Nah, satu-satu diuji. Rapat. Nah. Rapat.
rapat. Nah ini, ya, ini kalau kaki diturunkan, ini pakai pernapasan perut tidak akan kuat, ya, tidak akan kuat. Kita dudukkan. Nah, seperti biasa. Kalau ditahan akan sakit, ya seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa tingkatan gesekan lemas jangan dulu disembuhkan. Bagi calon tester atau para pelatih, biarkan saja dulu, kemudian kita tembak seperti itu, ya. Nah, bisa digunakan dengan tingkatan rapat begitu. Dan kita turunkan kakinya sebelah atau dua, itu tidak akan kuat kalau dengan pernapasan perut, ya, karena mengangkat beban badan ini sangat berat. Jadi bisa diuji keaslian seperti itu, ya. Kalau, nah ini kan keras ini, tuh nggak bisa dirapatkan begini, nggak bisa, ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caget. Itu tingkatan gesekan lemes, kemudian saya bentuk dengan karomah gabungan. Dia tidak mendengar, ya. Selanjutnya saya akan peragakan lagi tingkatan yang lain, masih di tingkatan murid level 4 yang disebutkan di hati, karena dia tidak bisa mendengar kalau saya sebutkan di hati. Kita aktifkan dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebelah, diangkat sebelah. Ini tidak akan jatuh. Kaki ini bisa patah nih, persendian ini. Kalau diangkat sebelah begini, beban berat ini, ya. Nih, ini sebelah ini, ya. Jadi ini bisa patah ini kalau diangkat begini, karena posisinya lurus, ya. Coba ditidurkan. Hati-hati, berat. Ini namanya hentakan rapat. Manakala ada seseorang yang akan hendak berbuat dolim, sebutkan saja di hati, sebutkan di hati, minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon hentakan rapat. Ketika dia menyerang, kita hentak begini, terkena rapatnya seperti ini. Dan ini keras sekali nih, ya, keras ini, ya. Mau dilamakan akan tetap begini, ya. Tidak bisa dikasih makan, tidak bisa dikasih minum kalau orang rapat itu, karena ini keras bagaikan patung. Jadi kalau dilamakan, ya tidak akan bisa dikasih makan, tidak akan bertahan lama, sehari 2 hari dia bisa lewat, ya. Berbeda dengan yang lemas. Baik, kita coba sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Cara penyembuhannya bisa ditepuk, bisa dengan ditiup seperti itu, ya. Itu tingkatan yang sudah saya peragakan tentang ucapan hati yang tidak bisa didengar oleh tester. Yang barusan saya peragakan adalah hentakan rapat. Ketika ada bentuk penyerangan, maka langsung dihentak seperti itu, ya. Paham, ya? Kita tanya sedikit saja tentang barangkali ada perbedaan yang namanya diucapkan, yang namanya ditunjuk, dan yang namanya tadi dengan barang saya tembak dari belakang, kemudian yang barusan berhadapan, namun dia tidak tahu saya menghentak seperti itu, ya. Kita akan coba lihat perbedaan, tanya ya ke tester, antara yang ditembak dari belakang dengan yang berhadapan begini, namun tetap tidak tahu karena dihentak, ya. Kita akan coba testimoninya atau pendapatnya. Silakan Mang Bayem disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pada benda saya tuh kan itu nggak kelihatan, ya, jadi langsung aja. Nah, ketika saya menghajar, nggak tahu kenapa itu, entah itu rapat, itu lemas, saya nggak nggak gitu, maksudnya tiba-tiba kayak tiba-tiba rapat, tiba-tiba lemas. Jadi nggak ada di pikiran itu mau digimanain, ya, atau mau ada yang nembak dengan tingkatan apa aja, nggak tahu, ya. Yang ada di pikiran itu, yang ada di fokus dia ini, hancurkan barang saja seperti itu, nggak mikir yang aneh-aneh, ya. Tahu-tahu ya dia lemas atau dia kaku seperti itu. Kalau rapat, kalau kaku, dia nggak bisa bergerak, padahal inginnya pasti ingin menghancurkan barang ini terus seperti itu, ya. Kalaupun lemas sama,
inginnya tetap ingin menghancurkan barang namun tidak ada daya. Dan apa perbedaannya ketika sekarang berhadapan namun tidak tahu saya gunakan tingkatan hentakan, apakah kaget dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Untuk ya karena emang untuk tester sendiri tuh pribadi saya ketika tester saya nggak ngelihat itu gerakan kaki, gerakan tangan, saya fokusnya nyerang aja gitu. Nah, Jadi nggak tahu mau hentakan entah mau apa, jadi saya blank itu, nggak inget kepada jurus apa terserah. Nah ketika ini kok jadi gini ya, saya juga nggak tahu. ya, jadi ini pelajaran bagi para calon tester. Jadi tester itu nggak fokus pada yang akan diserang itu mau menggunakan apa, tidak ya. Pokoknya sudah ada di hadapan pasti dieksekusi, diserang, terserah mau menggunakan apa, mau berilmu ataupun tidak berilmu. Ini peragaan ataupun asli dianggapnya asli, begitu kan. Serang saja seperti itu, jangan ragu ya, jangan cuma dibayangkan dan dipikirkan ya, langsung saja eksekusi, terserah mau cerakah, mau tembus dan lain sebagainya. Tidak ada pikiran seperti itu ya, karena tester itu nggak memerhatikan saya mau menginjak atau menghentak atau bahkan menuju, tidak, sudah ada di hadapan pasti diserang seperti itu ya. Itu pendapat yang disampaikan tester. Jadi murni saja, serang saja. Kalau berbuat dolim, serang saja ya, tidak usah cuma niat kemudian diam saja, banyak pikiran akhirnya ngaco seperti itu. Jadi eksekusi saja, serang saja seperti itu. Tingkatan, bentuk dan lain sebagainya itu terserah ya. Itu saja pembuktian dari kebenaran ilmu laduni karomakan yang Sunan Kalijaga di perguruan Cakra Rasa Buana. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi para murid sekalian yang tergabung di perguruan Cakra Rasa Buana. Silakan yang sudah nyampe tingkatan 4, beginilah peragaannya. Tidak usah ragu ketika ada bentuk penyerangan dari tester, waspada perlu, namun gunakan saja tingkatnya, karena tester itu akan menyerang saja itu. Apalagi nanti ada dari arah-arah yang lain, dari depan, dari belakang, jadi nggak usah takut, gunakan saja dengan keyakinan karena ilmu ini sudah dijazahkan. Dan tester pun nggak usah khawatir ya, mohon diperhatikan, nggak usah khawatir karena sudah diijazah. Serang saja ya, jadi jangan berpikir takut kena dan lain sebagainya, itu penyakit itu ya. Kalau tester lulus saja ketika sudah ada di hadapan, inilah yang dikejar kita, hancurkan dan silakan eksekusi seperti itu. Itu berbagi pengalaman dari kami perguruan pusat Cakra Rasa Buana. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa dijadikan pengetahuan ya, supaya bisa diterapkan, meskipun nanti teknisnya sesuai selera dan ciri kemampuannya masing-masing. Ini yang diperagakan di pusat ya, seperti inilah, eksekusi saja, tidak usah banyak mikir, tidak usah banyak teori. Seperti itu yang dibagikan oleh tester kami, meskipun ya kami pun masih belajar, namun inilah kenyataannya. Alhamdulillah apa-apa yang sudah diperagakan ternyata benar apa adanya. Terima kasih Bang Baim ya sudah menyampaikan ini. Silakan yang ingin bergabung, baik yang jauh ataupun yang dekat, silahkan ijazah jarak dekat ataupun ijazah jarak jauh, kualitasnya sama saja. Insya Allah berkah dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.